Yang disiksa oleh Abu Jahal pada saat itu yang akhirnya Abu Jahal pertama sekali membunuh Sumayyah. Sumayyah ini waktu itu dalam keadaan hamil ya. Kemudian ditusuk tombak perutnya oleh Abu Jahal. Yasir ingin membela, ya akhirnya Yasir pun dibunuh. Quraisy mencari jalan lain. Coba lagi. Mereka sepakat untuk mengalihkan orang-orang dari Nabi SAW. Baik orang dari luar Mekah atau dalam Mekah, dan seluruh yang telah beriman harus disiksa. Para budak disiksa oleh tuannya masing-masing dan bebas disiksa oleh sukunya sendiri agar tidak terjadi peperangan. Jadi masing-masing tuan siksa budaknya dan orang dari suku bisa nyiksa sukunya sehingga tidak ribut dengan suku yang lain gitu. Maka semuanya mulai melaksanakan. Di antaranya yang disiksa dari budak adalah Bilal ibn Rabah radhiyallahu anhu yang terkenal oleh tuannya sendiri Umayyah bin Khalaf. Nanti Umayyah ini kita akan pelajari kisahnya. Dia akan terbunuh di perang Badar dan dibunuh oleh Bilal radhiyallahu anhu. Bilal nanti akan bunuh dia. Gitu kan? Ada kisah sendiri yang cukup menarik nantinya. Umayyah membawa Bilal jauh ke tengah padang pasir pada siang hari, lalu membuka bajunya. Ini bayangin panas ya. Mungkin kalau kita tidur di lantai masjid ini sekarang di teras luar ini dengan matahari begini panas sebenarnya gitu kan. Ya, bagaimana dengan padang pasir itu menyimpan panas ya, pasir itu. Lalu dibuka bajunya dan ditidurkan ya di atas sebuah padang pasir, ditaruh di bawahnya batu yang sudah panas ya, ditaruh di badan Bilal di situ ya. Kemudian ditidurkan di atas tanah padang pasir, kemudian dibuka bajunya dan diangkat sebuah batu yang berat dan panas diletakkan di dadahnya. Ya. Tetapi Bilal tetap sabar sambil mengucapkan ahadun ahad, Allah Esa, Allah Esa. Bila Bilal sempat Bilal ditanya setelah hijrah ke Madinah, kenapa engkau pilih kalimat itu? Apa rahasianya? Kenapa kau bilang ahad ahad? Kenapa nggak bilang Allah Allah gitu? Kan gitu. Bilal menjawab, aku tidak menemukan kalimat yang paling membuat mereka marah kecuali kalimat itu. Ini lagi disiksa nih, malah sengaja gitu. Nggak tahu ya Allah alam kalau kita jadi Bilal, siap nggak untuk disiksa gitu. Makanya alhamdulillah hidup zaman sekarang ya. Sudah tinggal masuk masjid pakai AC. Cuman tunggu ustadz sebentar, terlambat setengah jam. Ini sekalian saya cari alasan ya. Tapi enggak, memang benar ya, kita Islamnya luar biasa sekarang. Enak sekali pakai AC. Ustadznya sudah bisa pakai laptop nyampein banyak tanda-tanda kebesaran Allah. Zaman dulu luar biasa, harus melalui proses penyiksaan dulu. Baik, bayangin Bilal tidur di padang pasir yang panas, dibuka bajunya, diikat tangannya dan kakinya, gitu kan? Diikat dengan rantai, ditarik. Jadi dia terlentang benar-benar, tangan kakinya itu nggak bisa membela dirinya sama sekali, dan itu belakangnya panas. Diangkat batu yang berat dan juga panas sudah kena mata, ditaruh di dadanya. Lalu disuruh beriman, disuruh murtad, nggak mau. Tetap dia mengatakan ahad, disiksa, tetap saja. Dia tetap kokoh. Ini luar biasa nih ya. Saya terus terang masih belum bisa berpikir bagaimana imannya sahabat gitu. Terus terang kadang-kadang saya kalau baca kisah-kisah mereka, jemaah sekalian bingung melihat bagaimana mereka beriman pada zaman itu. Bukan hal yang gampang gitu ya, berat sekali. Ya, bukan hal yang ringan. Kemudian termasuk juga orang yang disiksa adalah seorang wanita dari suku Muzammil. Suku Mu'ammil. Suku Mu'ammil ini tidak disebutkan namanya dia, namanya seorang budak ini, tapi memang ahli sejarah mengatakan dia terkenal dari suku Mu'ammil. Dan orang-orang kafir banyak yang partisipasi dalam menyiksanya. Kebetulan suku Mu'ammil ini ya salah satu dari cabang sukunya Bani Adi. Bani Adi ini sukunya Umar bin Khattab. Nah, Umar ini belum masuk Islam waktu itu. Anda tahu apa yang Umar buat waktu itu? Umar ini datang partisipasi menyiksa budak ini. Gitu. Yang pada saat itu belum masuk Islam beliau. Umar lalu menyiksanya sampai Umar bosan. Tapi nggak disebutin apa siksaannya gitu kan. Bila Umar sudah bosan, ia berkata pada budak itu, aku berhenti hari ini menyiksamu karena bosan. Tapi aku akan kembali lagi besok. Lalu ia kembali keesokan harinya untuk menyiksa budak itu. Apa yang terjadi? Budak itu tetap sabar. Lalu dia mengatakan apa? Allah lah yang telah membuatmu seperti ini. Ini perempuan budak ini bilang, Allah yang buat kamu seperti ini.
Ada satu kalimat bijak di mas, kalian pernah saya dapatkan dari salah satu kerabat saya, tidak sengaja gitu dia bilang. Jadi ada sedikit musibah yang terjadi gitu kan. Ada beberapa orang yang sempat bisnis kemudian bangkrut, ada masalah, terlilit dan segalanya. Lalu dia mengucapkan kalimat bijak gitu. Dia mengatakan, sebenarnya kejadian-kejadian ada orang yang mengambil uang kamu ini, ada orang yang belum bayar ini Allah yang sudah atur, tanda kutip. Ada sebuah rekayasa Allah di situ. Kamu lihat, sabar nggak jalanin, toh prosesnya akan kita lalui kan gitu. Sabar nggak? Kalau kita yakin kita punya Tuhan dan dia punya Tuhan, tidak akan ada masalah. Dan ini terjadi para sahabat. Sahabat ini memahami, sangat yakin ada Tuhan Allah, nggak mungkin. Dan subhanallah, kata para ulama, tidak ada orang yang bersabar karena Allah kecuali Allah akan berikan kekuatan. Jadi Bilal di sini pada saat sabar dengan batu panas itu bukan berarti seperti kita sekarang. Mungkin kalau kita ragu, enak kayak disiksa ya, gimana? Enggak. Memang Allah berikan pada saat dia sudah terima itu, Allah mudahin buat dia. Sama dengan wanita ini yang kalimatnya luar biasa gitu. Di antara juga yang disiksa adalah sahabat Nabi yang mulia bernama Yasir radhiyallahu anhu dan istrinya Sumayyah, yang kebetulan waktu itu Sumayyah dalam keadaan hamil. Yasir dan Sumayyah ini jemaah sekalian adalah budaknya Abu Jahal. Budaknya Abu Jahal. Abu Jahal yang menyiksa mereka. Dan mereka berdua punya anak bernama Ammar. Ammar ibn Yasir. Kalau anda pernah dengar nama sahabat mulia ini Ammar bin Yasir. Yang Allah panjangkan umurnya sampai mendekati 100 tahun baru meninggal radhiyallahu anhu. Jadi sahabat yang mulia sekali. Belum meninggal di zaman Ali radhiyallahu anhu. Jadi sudah melewati Islam, masa Islam pertama, zaman Nabi, zaman Abu Bakar, zaman Umar, zaman Uthman, zaman Ali baru beliau mati, gitu kan. Ini kebetulan ada kisah sendiri dia sama ayahnya sama ibunya. Yang disiksa oleh Abu Jahal pada saat itu, yang akhirnya Abu Jahal pertama sekali membunuh Sumayyah. Sumayyah ini waktu itu dalam keadaan hamil ya. Kemudian ditusuk tombak perutnya oleh Abu Jahal. Yasir ingin membela, ya akhirnya Yasir pun dibunuh. Yasir pun juga dibunuh. Pada saat tertinggal Ammar anaknya saja, Abu Jahal lalu makin dahsyat menyiksanya. Tapi Abu Jahal tidak mau membunuh, sengaja disiksa-siksa sampai berdarah-darah gitu. Sampai akhirnya Ammar sudah tidak tahan lagi dan Abu Jahal mengatakan, saya tidak akan membiarkan kau hai Ammar sampai kau meninggalkan agamanya Muhammad. Lalu Ammar pun mengatakan, baik, aku tinggalkan. Jadi Ammar ikuti, gitu kan? Tetapi Abu Jahal tidak puas. Lalu lewat seekor unta besar, Abu Jahal bilang, aku tidak akan membiarkan engkau dari siksa ini sampai engkau mengatakan unta ini Tuhanku. Unta lagi lewat, bilang ini unta Tuhanku, baru saya lepasin. Maka Ammar radhiyallahu anhu pun mengikuti karena sudah tidak tahan lagi dengan siksaan dan sakit luar biasa, orang tuanya sudah meninggal di sebelahnya gitu kan. Setelah itu Abu Jahal meninggalkannya. Apa yang terjadi? Ammar sangat menyesal, lalu beliau menyampaikan penyesalannya pada Nabi SAW. Lalu Nabi SAW berkata, bila engkau disiksa lagi besok, maka ucapkanlah. Kenapa? Karena ternyata Ammar waktu mengucapkan unta ini Tuhan saya, itu bukan dari hatinya, karena terpaksa. Nah, karena terpaksa. Dan anda perlu tahu jemaah sekalian, Ammar pada saat itu umurnya 9 tahun. Waktu disiksa itu 9 tahun. Nah, ini luar biasa ya. Umur 9 tahun disiksa bisa kokoh dalam Islam, itu luar biasa sahabat. Luar biasa radhiyallahu anhum, ini luar biasa. Lalu kisah Ammar ini diceritakan oleh Allah. Turun ayat gara-gara Ammar. Umur 9 tahun ini surah An-Nahl. Urutan 16 ayat 106. Urutan 16 ayat 106. Ini kalau seandainya ada orang muslim yang ditangkap oleh orang kafir, gitu kan? Kemudian mereka disiksa dan diharuskan mengucapkan kalimat kufur, tapi hatinya tidak ikut, cuma lisannya, maka itu dimaafkan oleh Allah SWT seperti kasus Ammar radhiyallahu anhu. Ayatnya bunyinya, a'udzubillahi minasyaitonirrajim, man kafara billahi min ba'di imanihi illa man ukriha wa qalbuhu mutmainnun bil imani walakin man syaraha bil kufri sadra. Man syaraha bil kufri sadran fa alaihim ghadabun minallahi wa lahum adzabun azim. Barang siapa yang kafir kepada Allah sesudah dia beriman, dia mendapatkan kemurkaan Allah. Orang yang sudah beriman murtad, maka itu murkahnya Allah sama dia besar. Kecuali orang yang dipaksa kafir, padahal hatinya tetap tenang dengan iman, dia tidak berdosa. Akan tetapi orang yang melapangkan dadanya untuk kekafiran, maka kemurkaan Allah akan menimpahnya dan baginya azab yang besar. Juga di antara siksa orang-orang Quraisy yang masyhur dalam buku-buku sejarah adalah kepada seorang wanita yang bernama Zarirah radhiyallahu anha.
Ini disiksa sampai matanya buta. Sampai matanya buta. Ya, dipukulin sampai matanya buta. Maka pada saat buta, orang-orang Quraisy yang menyiksanya mengatakan ia telah dibutakan oleh Al-Lat wal Uzza. Jadi matanya sudah berdarah-darah, udah nggak melihat. Lalu mereka mengatakan ini Al-Lat wal Uzza, dua patung besar yang mereka sembah yang telah membutakan. Ya. Lalu Allah Subhanahu Wa Taala tiba-tiba mengembalikan penglihatan Dharirah yang akhirnya membuat orang Quraisy ketakutan dan meninggalkannya. Tiba-tiba melihat pada saat itu gara-gara ucapan kalimat tersebut. Tapi ini luar biasa, seorang wanita disiksa seperti ini sampai buta tetap kokoh dalam imannya. Ya, kita sekarang muslimahnya baru disuruh tutup aurat saja susahnya luar biasa. Gimana kalau sudah diancam dengan pedang, sudah dicambuk, udah luar biasa. Di antara yang disiksa juga adalah seorang wanita dari suku An-Nahdiyah dengan anaknya kebetulan yang telah masuk Islam. Lalu Abu Bakar radhiyallahu anhu datang dan membebaskan mereka dengan membayar. Ya. Setelah kasus ini Abu Bakar lalu membebaskan juga Bilal juga dari siksaan dan membebaskan hampir banyak budak-budak muslim yang telah disiksa. Akhirnya Bilal kan bebas, dibeli dan tidak lagi jadi budaknya Umayyah ibn Khalaf. Dan ini juga jemaah sekalian adalah sebuah poin penting. Anda tahu kasus yang terjadi di Myanmar beberapa waktu lalu? Banyak umat Islam yang dibunuh ya. Tahu nggak bagaimana cara kasusnya supaya berhenti itu? Ternyata jemaah sekalian, saya dapat informasi dari teman-teman saya yang tinggal di Saudi. Itu ada dialog yang terjadi ya, antara negara akhirnya dan banyak sekali pemimpin Islam. Di antaranya kerajaan Saudi itu membayar sebenarnya. Jadi membayar kepada pemerintah Myanmar. Kan di sana umat Islam terkurung, nggak bisa buat apa-apa. Jadi seperti kasus Abu Bakar nih. Abu Bakar ini membayar lepas dari siksaan. Waktu dibayar, gitu kan? Berapa kalian minta? Berapa harga seorang Muslim dibayar sama kerajaan Saudi? Waktu dibayar sudah bebas, gitu kan? Nggak jadi. Jadi ternyata tidak selamanya juga kita harus menggunakan kekuatan kalau tidak ada. Mungkin dengan harta, kan gitu. Seperti yang Abu Bakar contohkan radhiyallahu anhu. Beliau lihat Bilal disiksa, boleh bayar. Nih Umayyah, kamu mau jual berapa budakmu? Sekian, ambil ini. Diambil, bebas, sudah selesai, kan gitu. Jadi memang kadang-kadang kita membebaskan seorang muslim itu tidak selamanya dengan kekuatan fisik, tapi bisa dengan materi, bisa dengan doa, dan ini sebuah pelajaran besar juga, gitu kan. Kemudian Abu Bakar mulai membebaskan budak-budak terus. Lalu ayahnya Abu Bakar yang bernama Abu Quhafa. Abu Quhafa ini meninggal dalam keadaan kufur ya, ayahnya Abu Bakar. Dia berkata, anakku, bila engkau membebaskan budak, maka pilihlah budak-budak yang kuat agar bisa bermanfaat padamu. Ayahnya tidak berpikir masalah iman, ayahnya berpikir budak dibebasin biasanya di Mekah untuk dipakai, biar dipakai power kekuatannya gitu. Abu Bakar lalu menjawab, ayahku, aku tidak membebaskan mereka karena aku butuh mereka, tapi aku membebaskan mereka karena Allah Subhanahu Wa Taala. Maka turunlah ayat tentang perilaku Abu Bakar. Ini jadi sahabat turun, kasus perilaku mereka yang dimuliakan oleh Allah itu dipuji oleh Allah. Dalam surah Al-Lail, urutan 92 dalam Al-Quran ayat 21 yang selalu Bapak Ibu baca, wala saufa yarda. Jadi pasti nanti Allah akan balas tuh Abu Bakar di hari kiamat dan dia akan sangat puas dengan balasan itu. Allah akan balas perilaku pembebasan budaknya tadi. Termasuk orang yang paling berat siksaan dari kaum muslimin adalah Khabbab ibn Arad radhiyallahu anhu. Ini seorang budak juga yang luar biasa, beliau sabarnya gitu. Tepatnya pada zaman khilafah Umar radhiyallahu anhu, kita ceritakan ini riwayatnya dulu, kita majukan ke depan. Di zaman khilafahnya Umar, setelah Nabi meninggal, setelah Abu Bakar meninggal, itu di zamannya Umar jadi khalifah. Pernah Khabbab sedang duduk, lalu Umar bertanya padanya, wahai Khabbab, siksaan apakah yang paling pedih yang pernah engkau alami dari Quraisy waktu dulu di Mekah? Ini sudah jauh ya di zaman Umar. Khabbab lalu berkata, demi Allah wahai Amir Mukminin, belum pernah aku mengalami siksaan sepedih ini. Lalu Khabbab radhiyallahu anhu memperlihatkan belakang tulangnya, jadi punggung belakangnya, ya, yang terdapat pada punggungnya itu ada lubang yang dalam, itu dari tulang ekornya sampai ke lehernya, lubang dari bawah sampai ke atas gitu. Waktu melihat kejadian tersebut, dan itu hitam seperti kena luka bakar, jadi sudah lubang naik ke atas gitu, dari bawah tulang ekor sampai ke punggungnya, dan warnanya hitam, kena seperti luka bakar. Umar lalu heran sambil menangis. Umar berkata, demi Allah, aku belum pernah melihat kejadian seperti ini dan ini sangat menyedihkan.
Bagaimana kejadiannya? Khabbab menceritakan, mereka memanaskan batu sampai memerah karena panasnya. Dibakar batu itu sampai memerah, dan batu itu tajam. Ya. Dipanasin sampai merah. Lalu mereka meletakkan batu itu di atas tanah, kemudian aku ditarik dengan keras sambil terbaring, dan akhirnya tubuhku bagian belakang melewati batu panas itu. Itu siksaan yang luar biasa. Alhamdulillah sekarang dengan enak gitu kan, pakai AC rumahnya gitu, masih nggak sholat malam, Al-Quran dengan tulisan indah cuma dipajang gitu kan, semuanya ya. Orang-orang Islam ini luar biasa sekarang, jadi selalu manja kalau sekarang ini. Zaman dulu dengan siksaan tapi mereka luar biasa kokohnya gitu. Jadi kita harus ambil pelajaran dari masalah-masalah seperti ini, jemaah sekalian. Perlakuan Quraisy ini sangat menyakitkan, yang akhirnya membuat Khabbab radhiyallahu anhu mendatangi Nabi sallallahu alaihi wasallam pada saat itu, dan beliau berkata pada Nabi sallallahu alaihi wasallam yang Nabi sedang berlindung di depan Ka'bah. Ini bayangin ya, Khabbab sudah bolong tuh belakangnya, tidak meninggalin agama Islam. Terus sudah disiksa, dilepasin, dia pakai bajunya, dia datang ke Nabi. Nabi lagi depan Ka'bah. Apa yang dia keluhkan? Dengarkan. Dia mengatakan, wahai Rasulullah, Quraisy sudah menyiksa kami luar biasa. Lalu Khabbab memperlihatkan lukanya. Nabi lihat luka itu, dibukain. Ini lihat ya Rasulullah, masih terbakar nih luka saya, sampai seperti ini. Apa yang kata Khabbab? Mintalah pada Allah memberikan kemenangan dari kejahatan Quraisy ini. Apa jawaban Nabi? Dengar ini di awal-awal Islam ya, luar biasa gitu. Kalau saya melihat ini sahabat-sahabat di Mekah ini sahabat pilihan, bukan sembarangan gitu. Makanya jumlahnya waktu itu, waktu Nabi SAW saja akan hijrah cuma 70 atau 83 orang yang masuk Islam. Kayak orang-orang terpilih aja gitu. Mendengarkan hal tersebut, Nabi SAW lalu menjawab, wahai Khabbab, sesungguhnya orang-orang sebelum kita yang beriman itu digalikan untuknya lubang di tanah, lalu ia ditanam di dalamnya hingga kepalanya saja yang kelihatan. Ini orang-orang sebelum kita yang beriman. Lalu didatangkan gergaji yang digunakan untuk membelah dua kepalanya. Sudah ditanam sampai di lehernya, kepalanya dibelah lagi, tambah nggak bisa gerak. Itu luar biasa siksaannya. Juga seseorang dari mereka dicabit-cabit dagingnya, sengaja dicuil-cuil, daging lagi hidup, masih hidup. Dari tulangnya dengan besi yang keras. Tidaklah itu semua membuat mereka meninggalkan agama mereka. Itu luar biasa imannya orang-orang. Demi Allah wahai Khabbab, pasti Allah akan memenangkan dan menyempurnakan agama ini. Sampai-sampai seorang wanita akan berani menunggangi kuda sendirian dari San'a. San'a itu ibu kota Yaman sekarang, ke Hadramaut. Ya, Hadramaut ini nama wilayah lain di Yaman. Itu kurang lebih jaraknya sekitar 600 km. Nabi bilang apa? Demi Allah, Allah akan memenangkan agama ini dan menyempurnakannya sampai wanita jalan naik kuda sendiri dari San'a ke Hadramaut 600 kilo. Dan dia tidak akan takut kecuali kepada Allah, tetapi kalian kaum yang tergesa-gesa. Ya, jadi artinya betul seperti sekarang umat Islam di mana-mana bebas hidup, gitu kan? Cuma butuh sabar saja. Ya, kadang-kadang cobaan itu datang. Makin hari siksaan Quraisy makin banyak kepada kaum muslim dan makin berat sampai sahabat Abu Bakar radhiyallahu anhu dan lain-lain juga termasuk disiksa. Maka Nabi SAW mengumpulkan para sahabat dan beliau berkata, barang siapa di antara kalian ingin hijrah, maka telah diizinkan untuk kalian. Maka orang yang pertama hijrah dari sahabat Nabi adalah Utsman bin Affan radhiyallahu anhu bersama istrinya Ruqayyah binti Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Dan Nabi SAW mengatakan orang yang paling pertama hijrah di jalan Allah setelah Lut alaihissalam adalah Utsman. Radhiyallahu anhu. Jadi kurang lebih bahasan kita sampai sini.